Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah tiada di antara kita, jamaah kita Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosa. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan kita umatnya di akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita berada di penghujung tahun 2023 Masehi. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, mudahkan rezeki kita dalam taat kepada Allah, sehingga dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan di atas segalanya kita melihat siapa yang akan dilantik jadi presiden nanti. Semoga kita menyaksikan hal itu now or never. Ini yang harus diluruskan dulu karena kita teringat surat Luqman ayat 4, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun. Di antara manusia, maksudnya orang munafik, orang yang menggunakan kata-kata kosong untuk mempermainkan agama Allah, untuk menyesatkan umat manusia dari jalannya. Dan bagi mereka itulah nanti azab yang hina di dunia dan akhirat. Perlu kita ketahui, kata-kata kosong di sini adalah semacam candaan. Yang kita bahas di sini kata-kata amin. Kata-kata amin ini adalah kata-kata yang tertua. Manusia yang mengucapkan kata amin adalah Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ketika Allah pertemukan di padang Arafah, setelah terusir dari surga dan hidup berpisah, ihbitu, turunlah kalian secara terpisah, ba'dukum ba'du. Nabi Adam turun di India atau pegunungan Himalaya, Siti Hawa turun di Jeddah. Setiap hari air matanya menetes karena menyesal karena kesalahan memakan buah ulti. Kering sudah air mata untuk bertobat dan berdoa. Akhirnya Allah fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah terima taubatnya Adam, ampuni dosanya setelah bertemu dengan istrinya kembali, setelah berpisah mi'ataini amin, 200 tahun. Berpisah, bertemu di padang Arafah, Jabal Rahmah. Perasaan rindu mereka berpisah, dipertemukan kembali, rasa syukur dia berdoa. Wa qala, keduanya berdoa dalam surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah manusia pertama yang berdoa, lalu yang mengaminkan istrinya Hawa. Ya Tuhan, kami telah menzalimi diri kami dengan mengerjakan apa yang Engkau larang. Wa illam taufir lana, sekiranya Engkau tak mengampuni kami, kami akan menjadi orang yang, kata Siti Hawa, amin. Jadi kata-kata amin itu digunakan oleh para rasul.
Mulai dari Nabi Adam, kemudian Nuh, kemudian yang banyak berdoa adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim banyak berdoa demi anak cucunya dan kita semua. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ini doa Nabi Ibrahim, beliau aminkan, amin. Kata-kata amin, alifnya panjang, minnya panjang. Ini bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Bahasa Nabi Ibrahim. Kata-kata amin digunakan oleh 3 agama, Yahudi, Nasara, Islam. Kalau mereka berdoa, maka menjawabnya amin. Beda dengan amin. Jangan disamakan dulu antara politik dengan ritual. Ibadah ya ibadah, politik ya politik, dipisahkan. Jangan gara-gara kita adalah penggemar paslon 2 dan 3, artinya tidak diam aja. Goblok. Goblok namanya. Ini udah bahasa agama, belum lahir nenek moyang kita. Udah diucapkan oleh Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Soleh, dan seterusnya. Alifnya panjang, minnya panjang. Bahasa Arabnya apa? Istajib doa'ana. Kabulkanlah doa kami. Terimalah. Jangan diganti dengan kabul. Kabul itu rentetannya pernikahan. Hijab dan kabul. Ini ulama kita geblek, pinter, kiblinger. Saya tidak kampanye, cuma ngasih tahu aja. Ya, jadi amin ini bahasa Ibrani, tidak ada dalam bahasa Arab. Ya, jadi orang Yahudi berdoa di tembok ratapan, orang Nasara berdoa di gerejanya. Amin, panjang. Makanya kita membacanya harus panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini bahasa Ibrani. Ya, bahasa 3 agama. Alifnya panjang, minnya panjang. Jangan diganti dengan kabul. Kalau kabul akad nikah. Ketika wali perempuan menyerahkan anak perawannya kepada calon mantunya, aku nikahkan, ku kawinkan anakku si Fulanah binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin, bla bla bla, sah barokallah. Lalu diterima, aku terima nikahnya, baru kabul. Baru kabul oleh calon suami, aku terima nikahnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin, bla bla bla, sah barokallah, lalu kabul. Orang berdoa ada kata kabul, nggak ada sunnahnya. Semua nabi dan sahabat, ulama itu kalau menjawab doa itu dengan kata amin. Nggak ada dengan kabul. Ya. Kabul yang kedua, kalau kita hadir di komunitas Betawi yang memperingati Maulid Nabi. Setelah panjang membaca doa baca riwayat Nabi, Simtud Durat, Musta'al Ad-Dibab, Syaraful Anam, kemudian doa yang terakhir, dakwahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Keluar nasi kabuli.
Di situ asalnya. Kenapa orang bertahan sampai jam 1 malam, jam 12 malam peringatan Maulid? Karena ada ujungnya, nasi kabuli. Makanya di akhir doa kabul, kabul. Kalau kita kan snack doang ini. Snack itu bahasa Padang, sakene. Iya, kalau nambah itu disederhana. Ya, makanya ini contoh. Bismillah. Jadi kata-kata kalau kita berdoa, Rabbana la tu'akhizna, jangan dibaca amin, salah. Amin. Amin. Alifnya mat atau panjang, minnya juga mat atau panjang. Kalau minnya panjang, ini baru bahasa Arab. Amin. Ini bahasa Arab. Dari kata alif, min, dan nun. Kalau yang di atas kan alifnya 2, minnya, ya-nya 2. Kalau ini kan enggak. Amin. Ini dari kata alif. Kalau amin itu surat Wattin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Amin. Wattini wazzaitun, demi pohon tin dan zaitun yang tumbuh di Yerusalem, tempat Nabi Isa menerima wahyu. Wa turi sinin, demi bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima Taurat. Wa hadzal baladil amin, demi ini kota Makkah yang aman, tempat Nabi dilahirkan, dibesarkan dan menerima wahyu kitab suci Al-Qur'an. Amin, negeri yang aman. Ya, kota Makkah negeri yang aman dari segi kriminalitas, dari segi ekonomi. Pergi haji 50 tahun yang silam, pergi haji sekarang sama. Harga barang di sana nggak pernah naik. Kalau kita yang turun cuma hujan lebat doang. Semua naik. Ongkos haji 2 kali lipat naik. Di sana nggak berubah nilai. Ya, stabil. Dari dulu sampai sekarang. Tahun 82 saya kuliah di sana. $1 3 rial. Sekarang sama $1 3 rial. Iya. Nah, kita yang turun cuma, makanya harus ganti pemimpin. Amin. Ya. Jadi negeri yang aman. Kalau ingin negeri yang aman, pilihlah. Saya nggak kampanye. Amin artinya negeri yang aman. Kemudian kata-kata amin dalam surah Asy-Syu'ara ada lainnya, itu adalah ucapan para rasul. Mulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Hud, kata-kata amin terulang sebanyak 14 kali. Ketika nabi-nabi dihujat oleh umatnya, lalu Nabi itu bilang kepada umatnya, wa qala inni lakum rasulun amin. 14 kali, Pak. Ya, yang banyak dalam surat Asy-Syu'ara. Wa qala inni lakum. Rasul itu berkata, di antaranya Nabi Nuh, sungguhnya aku bagi kalian rasulun amin, utusan Allah. Amin di sini jujur. Makna yang pertama amin adalah aman. Yang kedua maknanya jujur. Amin artinya yang jujur. Kalau perempuan aminah. Ya, orang yang jujur itu berhak dijadikan bendahara. Bendum, bendahara umum dalam bahasa Arabnya aminul am. Ya, jadi bukan orang yang jujur artinya bendahara umum. Bendum, ya, aminul am. Karena ya aman sama dia duit mah. Kurang kagak nambah juga bukan. Ya, nah itu namanya disebut dalam kata-kata jurnalis, amin itu artinya bendahara. Ada juga artinya sekjen.
Nah, kalau untuk PBB, Aminul Am lil Umamil Muttahidah. Ya, Sekjen PBB. Ya, itu kata-kata amin artinya jujur. Maka jangan diganti dengan kata-kata yang lain. Ya. Jadi kita kenal Amin Rais. Ketika dia menjadi imam di keluarganya, ikut mantu anaknya, cucunya, maka ketika membaca Al-Fatihah, waladhdallin, maka cucunya nggak pernah bilang engkau, bapak, enggak. Harus sebut namanya. Bukan tidak hormat kepada engkaunya, cucunya. Enggak, memang ini ibadah, ini muamalah. Jangan disamakan. Sehingga di KPU debat presiden nggak ada lagi doa. Ganti dengan mengheningkan cipta. Emang udah almarhum itu calon presiden semua. Kalau mengheningkan cipta di Kalibata. Makanya goblok sekarang ini. Ya, jadi dijual bingung di Bali. Apa itu bahasa Inggris? Ya, jadi inilah amin artinya yang jujur, yang amanah. Atau sehingga karena kejujuran dan keamanahannya semua jadi aman. Nah, ujungnya ke situ. Ya, bila semua kita ini jujur, maka negeri ini akan aman. Wahazal baladil amin. Yang ketiga, alifnya panjang, minnya pendek. Amin. Dari kata doa. Amin. Amankanlah kami. Selamatkanlah kami. Doa para ulama, Allahumma amin mimma nakhaf. Aminna mimma nakhaf. Selamatkanlah kami dari apa yang kami takutkan. Wasallimna mimma nakhaf. Wa najjina mimma nakhaf. Nah, yang pertamanya amin. Ya Allah, amin. Amankanlah kami. Kalau alifnya panjang, minnya pendek, fi'il amar. Ya, fi'il amar, doa. Ya, kalau kita dalam bahaya, Allahumma amin mimma nakhaf. Selamatkanlah kami dari apa yang kami takutkan. Amin. Kalau yang keempat, baru kedua-duanya pendek. Amin. Alifnya pendek, minnya juga pendek. Inilah berasal dari nama orang. Anis. Nggak boleh Anis. Nggak boleh. Anis. Min di sini juga pendek. Karena itu Asma'ul Husna. Muhaimin. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Nggak ada Muhaimin. Kalau minnya yang panjang itu Arhamur Rahimin. Baru panjang. Ini Muhaimin. Ya. Jadi jangan dicampur adukkan. Anda boleh pilih siapa saja, terserah Anda, ini negara demokrasi. Ya, tetapi jangan diganti lafaz doa dengan kata-kata kabul atau terimalah. Itu aja pesan saya. Ya, kita bebas memilih siapa saja. Tapi kalau Anda ingin aman negeri ini, terserah. Ya, membaca amin ini sunat kifayah. Sunat kifayah. Sama dengan menjawab salam itu kifayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab atuh. Sudah. Selesai. Kadang-kadang Ustaz di depan majelis taklim ibu-ibu terlalu memaksakan. Salam pertama sedikit yang jawab. Mudah-mudahan yang nggak menjawab suaminya kawin lagi. Itu keterlaluan itu Ustaznya. Sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal di dalam fikih itu kifayah. Ya.
Satu jamaah menjawab imamnya amin daripada imam, sudah sah sholat jamaah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin yang belakang doang sah. Ya, jadi sunat menjawab amin. Memilihnya yang wajib kali. Kalau enggak kapan lagi? Now or never. Gunakan otak. Kalau gunakan otak, artinya dari 3 calon istri kita, tunkahul mar'atu li jamaliha. Nikahilah wanita karena kecantikannya. Nah, pilih mana yang cantik di antara yang 3 ini. Itu kalau bini. Kalau pemimpin, mana yang ganteng di antara yang 3 ini. Saya nggak perlu nyuapin. Yang kedua, lina sabiha, karena keturunannya. Kata Nabi begitu, kalau milih apa? Kalau memilih istri, lina sabiha, karena keturunannya, nasab. Nah, apa kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa? Bibit, bobot, bobot, ya. Nah, bobot. Ya, dari mana? Ketahuan nggak bapaknya? Yang 1, yang nomor 2, yang nomor 3. Siapa bapaknya yang nomor 2? Nah, itu PRRI dulu. Ya. Nah, siapa bapaknya yang nomor 3? Saya nggak tahu sampai sekarang. Ya. Nah, kalau ini misalnya anak pahlawan. Dalam sejarah saya baca buku doang, dengar dari orang. Ya. Nah, itu nilai sabiha. Kemudian bebet, kapasitasnya. Ya, yang 1 bini kita tamat SMA, yang 1 serata, yang 1 serata 2. Kita pilih yang mana? Yang berbobot. Jangan yang babat, kolesterol. Ya. Nah, jadi inilah yang kita maklumi. Umat Islam ya, supaya seperti Turki Recep Tayyip Erdogan yang memperjuangkan agama Islam, kita rindu seperti negara-negara itu. Ya. Mudah-mudahan tahun 2024 ini mengantarkan kepada kita kepada keselamatan anak cucu kita yang akan datang. Karena kita pergantian tahun ini itu menambah umur kita. Menambah umur kita ke garis finish. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Ya, jadi setiap pergantian tahun itu Allah bersumpah, wasyamsi waduhaha. Terbit mentari pagi, umur kita sudah bertambah. Setiap terbit mentari pagi, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan tenggelam datanglah tahun, umur bertambah. Ya, umur bertambah dari mana? Dari awal. Perjalanan kita bertambah panjang, bertambah lama dari start. Tapi kalau garis finish semakin dekat. Makanya tahun 2024 ini momen untuk umat Islam bangkit jaya. NKRI tidak dijual ke negara lain. Ya, kan kata Mustafa Bisri, Kiai NU, ya, nah, Republik Rasa Kerajaan. Ya, nah ini yang kita rubah. Makanya tahun ini harus kita perjuangkan, semoga umat Islam bersatu. Ya, sekarang sudah bersatu dalam apa? NU, PKB, Muhammadiyah sudah bersatu. Saya ini orang NU, orang NU Muhammadiyah. Ya, kalau di kampung namanya Perti. Ya, Ustadz Ar-Razi. Cuma Ar-Razi nggak sempurna tarikatnya, makanya banyak sesat itu Ar-Razi. Ya, orang tarbiyah kolek itu. Iya. Nah, kalau saya 7 tahun di Kota Pajak, ya, sampai di sini Bapak Muhammadiyah, jadi NU Muhammadiyah, NU. Setiap pagi saya suka PKB, Pak. NU PKB, nasi uduk pakai bakwan.
Jadi dengan PKB kita udah nyatu untuk kejayaan Islam wal muslimin. Ya. Kita jangan antipati kepada tahun baru. Karena semuanya kita menggunakan yang disebut tahun baru 2023 ini umur Nabi Isa alaihi salam. Sudah berapa umur Nabi Isa alaihi salam? Mau masuk 2024. Makanya tahun baru 2024 itu disebut tahun miladiah. Miladiah artinya kelahiran Nabi Isa. Ya. Cuma kelahiran Nabi Isa ini tahun 1 Masehi itu diragukan. Kenapa? Kalau memang Nabi Isa lahir pada tahun 1 Masehi, berarti Nabi Isa lahir 1 Januari tahun atu. Ternyata Nabi Isa tidak lahir 1 Januari. Ya, tidak. Kalau Nabi Isa lahir 1 Januari, kenapa hari Natal 25 Desember? Harusnya hari Natal 1 Januari tahun 1. Kan bingung kita. Ya. Tahun miladiah itu dihitung sejak Nabi lahir, berarti Natal kita geser, kita undur ke 1 Januari. Makanya perayaan akhir tahun itu penuh dengan aroma agama Kristiani. Kalau di dalam Al-Quran, Nabi Isa lahir di musim panas, bukan musim dingin. Di dalam surah Maryam, Nabi Isa dilahirkan oleh ibundanya Siti Maryam di bawah pohon kurma yang sedang berbuah lebat. Berbuah matang, berarti tidak pada musim dingin, musim panas. Musim panas saatnya panen. Makanya Nabi Isa tidak lahir bulan Desember. Kalau versi Al-Quran, versi Injil Yohanes, Yesus lahir pada saat gembala Farisi masih mengembalakan dombanya di malam hari. Berarti Nabi Isa lahir di musim panas. Kalau orang mengembalakan domba di malam hari, tak mungkin musim dingin. Ngapain? Mendingan berhangat-hangat di dalam rumah musim dingin. Ini orang Farisi masih mengembalakan dombanya di malam hari saat Yesus lahir. Dalam Injil yang lain, bahwa Yesus lahir ketika bintang timur masih bersinar. Bintang kejora masih bersinar. Itu nggak mungkin di musim dingin. Kalau musim dingin nggak kelihatan bintang. Jadi kita ada orang yang mengucapkan selamat Natal itu pepesan kosong. Siapa yang mengucapkan selamat? Orang Nabi Isa nggak lahir bulan Desember. Saya lahir bulan Juni. 26 Juni. Bapak mengucapkan saya bulan Mei. Kan ledek loh. Selamat Ustaz ulang tahun. Hah? Mau doain gua cepat mati ya? Ini. Makanya heran itu pejabat yang orang-orang mengucapkan selamat Natal itu pada tanggal 25 Desember. Orang Yesusnya tidak lahir bulan itu, Bah. Nabi lahir di bulan musim panas. Ada yang mengatakan bulan April. Kalau Kartini lahir 21 April, Nabi Muhammad lahir 20 April 570 Masehi. Mirip-mirip. Kemungkinan Nabi Isa kalau nggak April, Mei, Juni. Di antara itu. Ya. Jadi, makanya disebut pepesan kosong. Yang lahir menurut Ustadz Kaimana, dan juga kita baca dalam ensiklopedia,
Itu yang lahir tanggal 25 Desember itu adalah dewa matahari, dewa Bal atau dewa Ra atau dewa Re, yang orang merindukan panasnya mentari pagi karena sudah lama ditimpa musim winter dingin. Maka supaya agama Nasoro ini bisa diterima orang barat yang menyembah matahari, maka lahirnya Nabi Isa dipindahkan kepada hari lahirnya dewa matahari supaya agama Nasoro yang berubah menjadi Kristen diterima bangsa barat. Itulah yang terjadi sekarang. Selama Nabi Isa berdakwah sampai usianya 33 tahun, Nabi Isa hanya mendapat pengikut 12 orang. 30 tahun, 33 tahun berdakwah, Nabi Isa pengikutnya karena di bawah tekanan Raja Romawi Herodes. Murid Nabi Isa lebih banyak kita ini. Mereka hanya 12. Simon, Petrus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Yakobus, banyak ujungnya mampus. Ya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di Mekah 13 tahun, muridnya, pengikutnya kurang dari 100. Ada yang mengatakan 80. Lebih sukses Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Isa hanya 12 bulan. Makanya untuk itu datang Rasul Paulus yang merubah semua itu, bahwa Nabi Isa lahir di musim panas. Maka kelahirannya ditempelkan ke kelahiran Dewa Ra. Dalam buku ensiklopedia Al-Mausu'ah yang lain, yang lahir tanggal 25 Desember itu adalah Santo Thomas. Siapa itu Thomas? Adik tiri Nabi Isa alaihi salam. Siti Maryam walaupun sudah melahirkan Nabi Isa alaihi salam, maka dia tetap perawan. Kenapa? Karena dia hamil bukan lewat hubungan suami istri. Makanya kalau kita ke Blok M lewat Pasar Santa, datang dari Senopati, maka di lapangan Blok S tertulis Gereja Santa Maria Perawan Ratu. Santa artinya orang suci, kalau bahasa kitanya Siti. Ya, Maria, ibunya Nabi Isa, Maria. Kalau dalam bahasa Arab, Maryam. Kalau dalam bahasa Inggris, Mary. Merry Christmas. Chris artinya Kristus, mes melahirkan. Kalau bahasa Cipinangnya, kok ia ngebrojolin Yesus. Ya. Jadi Merry Christmas. Jadi Nabi Isa walaupun ibunya tetap perawan. Karena Siti Maryam lahir di usia melahirkan di usia seniorita, belasan tahun. Maka lelaki Bani Israel yang cinta kepada Siti Maryam itu adalah Santo Yosef. Bukan Yusuf. Kalau Yusuf bin Yakub alaihi salam. Ini Yosef atau Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar. Ya. Yosef Carpenters. Yusuf si tukang kayu. Inilah suami Siti Maryam. Biarin dah punya anak tapi masih perawan. Kata Yusuf, dia kawinin, dari perkawinan itu lahirlah Thomas. Makanya Santo Thomas. Kalau kita kenalnya Thomas Cup doang. Ya, itu berasal dari adik. Itulah yang lahir 25 Desember.
Makanya orang-orang Rusia Ortodok, Kristen Ortodok, kita memperingati Natal itu 25 Desember. Ada yang bulan Februari, ada yang bulan Maret. Ya, macam-macam. Kenapa? Karena Nabi Isa itu tidak lahir bulan Desember. Nah, inilah kekeliruan mereka. Ya, termasuk kekeliruan kita. Makanya ulama mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena bukan lahirnya Nabi Isa. Buang-buang waktu aja. Kata lain dari tahun miladiah, ya, 2023 2024 ini miladiah itu nama lainnya adalah Masehi. Masehi berasal dari gelar Nabi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Ya. Dalam bahasa Inggris, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Merry Christmas. Ya. Yang diambil di sini gelarnya Nabi Isa. Jadi tahun Masehi adalah Yesus Kristus. Masehi maknanya secara asli dalam bahasa Arab dari kata masaha. Al-Masih. Dalam surat Al-Maidah, kalau kita berwuduk untuk salat, Allah berfirman, wa iza kuntum ila salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kamu hendak sholat, maka berwuduklah, basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai siku. Giliran rambut atau kepala tidak basuh. Wamsahu, usap. Dari sinilah asal kata Al-Masih. Karena Nabi Isa itu suka mengusap kepala orang. Orang yang dilantik jadi pastor pendeta diusap. Maka usap yang paling lembut itulah saat wisuda. Itu namanya. Ya, wisuda di asal jambulnya dipindahkan ke sebelah kiri. Usap namanya. Makanya kalau kita nyantuni anak yatim, maka kepala anak yatim itu jangan kepala ibunya. Ya, kalau berani nggak apa. Ya. Usap. Nabi Isa ini terkenal dengan mukjizat di tangannya. Kalau ada orang buta datang kepada Nabi Isa minta tolong, maka melek dengan izin Allah. Kalau ada orang lumpuh datang ke Nabi Isa untuk berobat, maka pulangnya sudah bisa berlari dengan izin Allah. Kan gitu dalam surah Maryam. Bisa menyembuhkan penyakit sopak, bisa memelekkan orang yang buta, bahkan yuhyil mauta, bisa menghidupkan orang yang mati. Maksudnya menghidupkan orang yang mati karena ada mayat tak dikenal, ilmu forensik belum ada waktu itu. Maka Nabi Isa dikadukan oleh Bani Israel, wahai Yesus, ada mayat tak dikenal, tidak ketahuan di mana alamatnya, tanpa identitas. Maka Nabi Isa mengusap mukanya, kemudian melek, dia bercerita, memberikan keterangan penting. Nama saya si Fulan tinggal di Anu, saya dibunuh oleh saudara saya, kami memperebutkan harta warisan. Tinggal di jalan sekian nomor sekian, langsung mati lagi. Is dead kembali. Nah, inilah gunanya. Karena banyak orang yang disembuhkan oleh Nabi Isa dari kaum Bani Israel ini, maka dia dipanggil Al-Masih. Isa Al-Masih. Isa si tukang urut. Bahasa kitanya. Cuma tukang urut kita ini hanya khusus buat tulang doang. Ya, kalau di Pondok Kelapa itu guru singa itu namanya. Nah, itu khusus tulang. Kalau Nabi Isa semua tangannya berfungsi. Macam-macam penyakit. Ya, inilah sebabnya dia diberi gelar
oleh orang Bani Israel al-Masih. Kata-kata usap dalam pengertian Yunani dan Inggris berubah menjadi pengertian akidah. Al-Masih, Isa al-Masih berubah menjadi Isa sang penebus dosa. Jauh banget. Isa al-Masih, Isa penebus dosa. Yesus Kristus. Jadi Al-Masih maknanya dalam bahasa Inggris Yesus Kristus. Bahasa Latin Joshua Christo. Yesus bahasa Latinnya Joshua. Penyanyi obong-obong itu namanya Isa itu sebenarnya. Ya, Joshua Christo, sang penebus. Kristus. Orang yang ditebus dosanya oleh Yesus namanya Kristen. Jadi agama Nasoro berubah menjadi Kristen karena sudah diselewengkan oleh pendeta-pendetanya. Jadi tahun Masehi adalah tahun datangnya Yesus sang penebus dosa. Makanya haram kata ulama Buya Hamka. Pertama kita mengucapkan selamat Natal karena mengakui Yesus sebagai penebus dosa. Makanya ulama mengatakan tidak boleh kita merayakan menyambut tahun baru Masehi. Karena Masehi itu artinya sang penebus dosa. Musyrik. Bukan kita tidak menghargai tahun Masehi yang berdasarkan matahari. Itu tetap ada ayatnya. Tapi penamaan kepada Masehi itulah yang membuat kita tergelincir kepada musyrik. Ya, umat Islam nggak boleh. Menyambut dan merayakan berarti menyambut kedatangan tahun sang penebus dosa. Kenapa Yesus sebagai penebus dosa? Dia mengorbankan dirinya karena dia rela disalib di atas bukit Golgota. Ya. Jadi Yesus, karena mereka peringatan Natal itu di meja altar itu ada semacam anggur merah, itu lambang darah Yesus. Buah apel itu daging Yesus. Ya. Jadi ini berbahaya sekali. Yang ditebus oleh Yesus itu adalah dosa asal. Original sin. Dosa asli. Apa itu dosa asli? Dosa Adam dan Hawa. Adam and Eva. Yang memakan buah huldi atau buah apel di surga Eden. Surga Eden Jannatu Adnin. Ya, itu nama surga bahasa Arabnya Jannatu Adnin. Ada film seri TVRI Return to Eden. Kembali ke surga. Surga Eden. Ya. Jadi karena kesalahan Adam dan Hawa, maka yang berdosa anak cucunya. Siapa yang menebus dosa Nabi Adam? Itulah Yesus yang mati di tiang salib. Ini menurut mereka. Padahal Nabi Adam yang bersalah, Siti Hawa yang bersalah, maka mereka berdua dihukum oleh Allah, terusir dari surga. Adam sejak memakan buah huldi, Siti Hawa setelah menelan buah apel, sejak itulah haidnya keluar. Selama dalam surga belum memakan buah huldi, maka Nabi Adam apa yang dimakan, apa yang diminum berubah menjadi keringat wangi. Tapi setelah makan buah huldi pasangan Adam dan Hawa, laki-laki Adam ingin kacai, BAB, BAK, Siti Hawa keluar haidnya, mau juga BAB, BAK, di dalam surga steril. Tidak ada anduk, tidak ada WC, tidak ada toilet, tidak ada pemper, tidak ada. Pokoknya nggak ada. Karena nggak ada cleaning service dalam surga.
otomatis harus keluar, dibuang. Check out apa get out itu namanya. Harus keluar, itu sebabnya kita terusir. Karena di dalam surga bersih. Ini surga kedua namanya. Kalau yang masuk ke dalam masjid ini surga kedua. Kenapa? Yang haid, yang junub nggak boleh masuk masjid. Kalau mau juga itu ada WC di belakangnya. Bersihin dulu. Di dalam surga nggak ada petugas cleaning service. Makanya kita terusir. Terusir Nabi Adam, dia menerima apa yang mengucapkan pertama kali astagfirullahaladzim itu Nabi Adam. Nabi Adam yang bersalah 200 tahun dia berpisah, menangis, dipertemukan Allah, barulah dia yang menebus dosanya sendiri. Kalau Nabi Adam wafat sebelum menebus dosanya, maka yang menebus dosanya adalah putranya Habil dan Qabil. Atau deretan para nabi sebelum Nabi Adam menebus dosanya, dia sudah meninggal, maka Nabi Idris lah yang menebus dosa. Kenapa harus jauh-jauh? Nabi yang ke-24. Kok edak banget itu Adam. Kong Adam kita harus jadi demo itu. Kong, kenapa ente yang dapat nangka, kami yang dapat getahnya, yang benar aja. Bukan begitu, cu. Aku udah menebus dosaku di atas yang berrahmah. Ya, makanya dalam ajaran Islam tidak ada penebusan dosa. Yang ada adalah kalimat istighfar dan taubat. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan orang banyak dia menunjuk putrinya, ya Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah putri Muhammad, i'mali wasalli wasumi wasaddaqi. Wahai Fatimah, engkau harus beramal, engkau harus salat, engkau harus puasa, engkau harus bersedekah, karena tidak ada penebusan dosa. Yang ada kita masuk surga dengan amal kita sendiri. Wahai Fatimah, kamu masuk surga bukan karena bokap lu seorang rasul. Kagak. Ya, Nabi Nuh tidak bisa membela istrinya Walihah. Nabi Ibrahim tidak bisa membela ayahnya Azar. Ya, Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa membela pamannya. Masing-masing laha ma kasabat wa alaiha naktasabat. Kita yang bersalah, kita pula yang menebus dosa kita. Dosa kita sudah kita tebus setiap salat 5 waktu. Setiap Jumat datang dosa kita diampuni. Setiap puasa datang dosa kita sudah diampuni. Setiap umrah kita pergi dosa kita sudah diampuni. Setiap kita berhaji dosa kita sudah diampuni. Inilah ajang dalam Islam penebusan dosa. Di kita harus mandiri. Kita harus tidak menyangkut kepada orang lain. Bagaimana dengan syafaat Rasul? Syafaat itu bahasa kerennya lawyer. Pembela. Hakimnya tetap Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Hakimnya tetap Allah, tapi kalau pembelanya orang hebat seperti Hotman Paris Hutapea, ya, kita yang buta hukum akan bisa ringan hukumnya karena ada lawyer. Begitu juga dengan kita yang lalai beribadah, yang lemah dalam beramal, tapi kita dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umatku. Jadi kita taklim di sini itu sudah ada potretnya. Walaupun cuma hanya tidur nyender di tembok misalnya, tetap mendapatkan syafaat dari Rasul karena gambar kita ada di situ. Masing-masing kita membantu saudara kita yang lain. Ini yang disebut syafaat. Turja syafaat. Ya, mengharap pembelaanmu. Nabi kita lah yang membela nanti umatnya di padang mahsyar di depan Allah. Syafi'ul abtari. Syafaat engkaulah yang aku cari. Jadi
Inilah perbedaan antara Islam dengan Nasara. Nasara aslinya tauhid. Nasara dari Nasrun, man ansari ilallah. Ya, agama Nasara yang dibawa oleh Nabi Isa, 12 muridnya semuanya orang beriman masuk surga. Tapi Nasara berubah menjadi Kristen karena berasal dari ajaran Paulus. Maka Kristen dari Kristus. Kristen orang yang mengakui Yesus sebagai penebus dosanya dibaptis saat di meja altar. Jadi inilah perbedaannya. Jadi agama Nasara yang sebelahnya tauhid, baca surat Ali Imran, ya, baca surat As-Saff, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata, aku rasul yang diutus kepada kalian wahai bani Israel, domba-domba yang tersesat. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Kami meneruskan ajaran Taurat, ajaran Nabi Daud, Zabur dan seterusnya. Wa mubasyiran, dan ngasih tahu akan datang seorang rasul yang ajarannya tauhid yang sama. Birasulun ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa dari estafet Nabi Adam yang pertama sampai estafet Nabi yang ke-24 Nabi Isa sampai estafet yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, itu passwordnya sama, la ilaha illallah. Sama tauhid. Cuma apa yang beda? Yang berbeda rasulnya dan syariatnya yang berbeda. Indonesia ini dari sejak merdeka sampai kiamat yang berbeda presidennya dan kabinetnya. Lagunya tetap Indonesia Raya, benderanya tetap merah putih. Yang berbeda presidennya harus berubah nanti. Ya, begitu juga dengan Nabi kita yang berbeda rasulnya. Ya, makanya kalau kita dalam ajaran tarikat Naqsabandi, itu orang tahlil itu 25 rasul. Kalau kita masuk Islam di zaman Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita masuk di zaman Nabi Isa, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Kalau kita masuk Islam di zaman Nabi Daud, la ilaha illallah Daudu Rasulullah. Itu aja. Ya. Mereknya doang berpisah, tapi eksistensinya sama. La ilaha illallah. Inilah yang dapat kami sampaikan pertemuan kita di akhir tahun. Semoga kita dipanjangkan umur, disehatkan badan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, monggo silakan Bapak. Ada, kalau enggak kita tutup. Saya kira cukup ya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.